baca berita di Tribun, 101 pejabat di Kalbar itu terpapar COVID-19. Jadi semakin bertambah di Kalbar nih kan. Ya. Karena kenapa bertambah? Karena adanya new normal kan, kebiasaan baru itu bertambah, ya kan? Nah, new normal, jadi toko bebas buka, restoran buka, kafe buka, nah, itu kan? Jadi itulah menyebabkan COVID itu bertambah karena adanya new normal. Nah, itu. Oke, ini kita akan belajar tentang perilaku organisasi, ya kan? Tapi sebelum kita belajar perilaku organisasi, Bapak minta setiap mahasiswa untuk memberi kata pembuka. Kata pembuka, salam, gimana kabarnya, ada di mana sekarang, apa tujuan ada di Zoom, dan bagaimana moto hidupnya. Silakan dari dari Ino dulu, Ino. Saya dari tadi dan ngomong sama Bapak, Pak. Budak kalau, Pak. Kan lagi ya. Tadi beda, sekarang lain. Ya, Ino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Pagi. Semoga di pagi yang indah ini kita bisa dapat memahami materi perilaku organisasi dan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dah, Pak. Oke, Bodan. Terima kasih, Pak. Sama Bodan. Ya, Pak. Silakan, Bodan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adi dan teman-teman semuanya? Semoga sehat pada saat ini. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak untuk memulai mata kuliah perilaku organisasi. Semoga mata kuliah ini sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri juga dan bisa diterapkan nanti mungkin dalam kehidupan saya sehari-hari dan instansi saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pertemuan pertama dan kedua untuk perilaku organisasi ini, semoga mata kuliah hari ini bermanfaat dan bisa diskusinya lancar hingga selesai. Ya Pak, terima kasih Pak. Jessica, go. Silakan Jessica. Jessica, go. Iya Pak. Selamat pagi semuanya. Untuk kuliah kita pagi ini, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang materi disampaikan Bapak juga berguna bagi kita kehidupan masing-masing ataupun kita melakukan bisnis ke depannya. Semoga kita selalu sehat juga dan jangan lupa sarapan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua kawan-kawan. Semoga pagi hari ini kita dapat menerima materi dari Bapak dan semoga materi itu bisa diaplikasikan untuk sehari-hari. Silakan Adik. Ya. Oke Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi kawan-kawan. Kita ketemu lagi pagi ini. Semoga kawan-kawan tetap sehat, masih sehat. Kita ketemu lagi di perkuliahan di Zoom mata kuliah perilaku organisasi. Semoga bermanfaat Pak untuk ke depan dan semoga kuliah hari ini lancar. Yang Permati, silakan yang Permati. Permati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Dan semoga di mata kuliah perilaku organisasi ini
bermanfaat buat saya dan teman-teman semua. Terima kasih, Pak. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, teman-teman semuanya. Dan pada pagi hari ini, semoga kita dapat mengikuti mata kuliah perilaku organisasi dengan baik. Terima kasih, Pak. Ya, jadi pertanyaan ini apa ini video-video dari Bu Bodan, mic-nya Bu Bodan. Udah kok. Di mute Bu Bodan. Udah. Dengar nggak? Kalau nggak ngomong dimatikan loh, Bu. Kalau mau ngomong baru dihidupkan lagi. Udah. Ini lihat di WhatsApp. Nah, ini kan bisa dilihat kan? Jadi di sini ada pertanyaan. Aku udah dijawab nih. Silakan buka link dulu dan dijawab. Kita catat jawaban di buku dan diserahkan pada subscription. Pertama, kita harus belajar definisi perilaku organisasi. Ya kan? Coba jelaskan apa sih perilaku organisasi itu menurut para ahli. Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Ade. Nama saya Ade Tiasmiopa, Pak. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tempat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi, Pak. Oke, jadi di sini ada dua kata ya. Ada dua kata perilaku dan kata organisasi. Kan? Kira-kira apa tuh perilaku? Jadi kalau menurut Anda apa perilaku? Perilaku bagaimana nih? Apa itu perilaku? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu perilaku? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Nama saya Ferlin Sidetiadi. Perilaku itu pada dasarnya perilaku itu adalah sikap seseorang, Pak. Yang lain? Silakan. Yang lain kita diskusi salah tidak masalah. Kita dapat. Silakan. Bodan? Ya, Pak. Apa itu perilaku? Ya, Pak. Nomor berapa, Pak? Nah, Bapak tanya apa itu perilaku? Nggak ada nomor itu. Bapak kan dibantu. Apa itu perilaku? Apa itu perilaku? Kalau Bu Bondan dengan kata perilaku itu di benak Bu Bondan ada apa? Apa yang keluar di benak Bu Bondan kalau Bu Bondan dikatakan perilaku? Atau yang lain dulu silakan. Mau pendapat? Nomor berapa, Pak? Pakai nomor. Bapak pakai nomor nih. Yang berapa? Enggak. Bebeknya Bapak. Apa itu perilaku? Kalau kita berbicara perilaku itu apa yang keluar dari benak? Saya, Pak. Sikap sih, Pak. Pikir. Muhammad Fikri. Nama saya Muhammad Fikri Tami, NIM 18104167772. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungan dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem
atau organisme lain di sekitar serta lingkungan fisik atau mati. Oke, jadi pelaku itu bisa dan tindakan ya, tindakan individu, dan satu organisasi, bukan tindakan. Bisa. Oke, so, kalau lagi mau pendapat silakan. Ya Pak, nama Bodan Pak. Ya, silakan Bodan. Nama Bodan. Pengertian dari perilaku organisasi itu sejauh mana? Perilaku ya, perilaku, ada kata organisasi, perilaku. Perilaku ya, sejauh mana seseorang atau individu mengenal dan terikat pada organisasi atau seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi akan melihat dirinya sebagai anggota dalam suatu organisasi, Pak. Organisasi ya, kita hari ini makanya apa? Oke, jadi itu perilaku tindakan apa yang dibuat oleh siapa yang berperilaku di sini kira-kira? Kalau kita bicara perilaku organisasi, siapa yang berperilaku? Siapa yang berperilaku? Semua anggota, Pak. Anggota organisasi. Apakah yang berperilaku organisasinya? Atau siapa? Pelakunya, Pak. Orangnya, Pak. Orangnya. Siapa orangnya? Siapa orang itu? Siapa orang itu? Siapa? Anggota organisasi, Pak. Ya namanya apa? Siapa anggota organisasi di organisasi atau di perusahaan atau di kantor atau di mana saja itu siapa? Karyawan, kan, pekerja, guru, manajer. Manusia. Kan itu kan? Itu namanya organisasi. Jadi yang berperilaku itu bukan organisasinya, tapi yang berperilaku itu manusia, individu, ya kan? Nah, individu. Yang namanya manusia itu mempunyai sifat yang berbeda, watak yang berbeda, karakter yang berbeda, gitu kan? Saudara, setuju? Ya kan? Perilaku yang berbeda, ya kan? Maka kalau Bapak Ibu sebagai manajer di satu perusahaan, bagaimana mengarahkan karyawan-karyawan di tempat kerja itu untuk agar dapat berkontribusi terhadap kinerja perusahaan, efektivitas perusahaan. Kan? Kalau kita bicara soal organisasi, kira-kira apa itu organisasi? Suatu perkumpulan, Pak. Kumpulan ya? Kumpulan dari orang atau lebih, Pak. Ya, itu. Lagi, silakan yang lain. Suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Lagi yang berpendapat apa itu organisasi? Jadi organisasi itu kumpulan orang-orang ya, yang bekerja sama untuk mencapai itu tujuan. Ya. Jadi tujuan dari perilaku organisasi ini adalah bagaimana mencapai efektivitas organisasi. Itu tujuan dari mata kuliah perilaku organisasi. Ya, mencapai efektivitas organisasi. Ya. Agar mencapai tujuan perusahaan atau organisasi, maka perilaku manusia, perilaku individu, perilaku kelompok harus diarahkan, harus di manage dengan baik agar dapat mencapai itu tujuan ya perusahaan. Jadi ada struktur ya, ada strukturasi, ada pembagian kerja, ada tugas-tugasnya masing-masing itu berlaku, ya kan? Ada aturan, itu sangat penting untuk mengatur karyawan agar karyawan dapat jalan baik. Itu. Anda bayangkan Anda kerja satu tugas tidak ada satu organisasi, apa akibatnya? Makin kerja, apa akibatnya? Coba Anda bayangkan, apa yang terjadi kalau satu perusahaan itu tidak ada pekerja, tidak ada organisasi? Apa akibatnya? Tidak akan berkembang, Pak. Kenapa tidak berkembang? Karena tidak ada pelaku-pelaku usaha tersebut, organisasinya tersebut. Karena kalau ada pun, kita secara individu pun mungkin bakalan susah, Pak. Ya, jadi harus ada struktur ya, penting. Iya. Perilakunya terarah, kan? Perilaku terarah. Kerja sesuai dengan SOP-nya, ya kan? Tugasnya masing-masing. Kalau di perusahaan tidak ada yang bagus, sehingga karyawan bingung. Apa ini, ya kan? Kantor
mau kerja apa tidak tahu. Itu karena apa? Karena tidak ada organisasi, tidak ada pekerjaan. Jadi pekerja itu dapat mengarahkan perilaku karyawan atau individu untuk bekerja dengan baik sehingga dapat memperkuat kinerja perusahaan. Jadi kalau Anda punya usahanya gitu ya, punya usaha apapun, manapun, jadi manajer, jadi pejabat, ya harus mempelajari, harus memahami perilaku organisasi. Harus memahami perilaku organisasi. Nah, jadi kalau Anda sebagai pimpinan, harus bisa memahami bahwa Anda, karena menentu manusia yang mempunyai perilaku yang berbeda, mempunyai sifat yang berbeda, bagaimana menyatukan manusia tersebut, nah yang punya berbeda individu, ya kan, berbeda karakter itu agar apa yang itu dapat berkontribusi terhadap kinerja perusahaan. Nah, oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kalau coba Anda sebutkan contoh perilaku yang negatif dan contoh perilaku positif tempat kerja. Itu apa? Contoh perilaku yang negatif tempat kerja dan contoh perilaku positif tempat kerja. Masing-masing di tempat kerja ya, silakan. Contoh perilaku individu yang negatif dan contoh perilaku individu yang positif di tempat kerja. Apa contohnya? Contoh negatifnya palingan tidak menyelesaikan pekerjaan, Pak, yang seharusnya diselesaikan. Tidak selesai. Apa lagi? Ini negatif, apa lagi? Kalau yang positifnya mungkin dia bisa berkarir di perusahaannya. Oke, apa lagi? Banyak kan banyak perilaku tuh tempat kerja kan? Disiplin kerja, Pak. Ya? Disiplin kerja. Disiplin kerja, oke. Waktu kerja. Ya, apa lagi? Datang tepat waktu, Pak, yang baik. Datang tepat waktu itu perilaku yang baik kan? Apa lagi? Kalau yang tidak baik, balik cepat-cepat. Cepat tuh tidak baik. Siapa tuh? Balik cepat-cepat siapa tuh? Bu Bondan, Pak. Rino, Pak, Rino. Pak Ino. Bu Bondan. Jujur gak, Bu? Jadi cepat. Saudara kan udah kerja kan? Masing-masing 5 contoh perilaku yang negatif di tempat kerja dan 5 contoh perilaku positif pekerja. Dari Bu Mariani coba. Dari Bu Mariani. Di RRI gimana RRI coba, Bu Mariani? Iya, Pak. Kalau di RRI gimana? Kalau di sama sih, Pak, seperti kantor biasa, ada juga yang datangnya terlambat, ada yang pulangnya cepat, ada yang waktunya diisi dengan main game. Terus ini juga kalau dikasih tugas nggak diselesaikan, gitu Pak. Itu contoh perilaku negatif kan? Iya Pak. Nah, kalau Ibu Mariani sebagai atasannya, apa yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi perilaku negatif tersebut? Saya biasanya akan memanggil mereka Pak, karena kan kita juga ada aturan, kita biasa memanggil secara lisan dulu sebanyak 3 kali, kemudian kita secara tertulis, baru nanti ada prosesnya Pak. Coba Ibu berani sebutkan 5 contoh perilaku positif. Yang positif itu ada individu yang kalau kita kasih tugas dia langsung mengerjakan, kemudian juga biasanya ada yang dengan inisiatif sendiri itu melakukan tugas yang memang sebenarnya belum kita tugaskan, tetapi karena memang itu adalah tusinya dia, jadi ketika dia tahu itu harus diselesaikan, dia langsung menyelesaikannya, Pak. Kalau Ibu melihat karyawan Ibu itu mempunyai perilaku positif, apa yang dilakukan? Apa Pak? Maksud enggak kedengaran. Ibu kan atasan, ya kan punya bawahan karyawan. Jika karyawan Ibu ini berperilaku positif di tempat kerja, kenapa Ibu lakukan? Saya akan memberikan ini Pak, seperti reward gitu Pak. Iya. Dalam bentuk apa reward? Biasanya saya akan mengajukan kalau misalnya ada pendidikan atau diklat-diklat gitu Pak untuk menambah keterampilan dia, saya ajukan Pak. Tadi kan Ibu bilang ada yang negatif. Kira-kira kenapa ya karyawan Ibu tuh berperilaku negatif? Kenapa?
kebanyakan sih dari yang itu karena memang kurang adanya sanksi juga sih Pak dari organisasi, sehingga mereka kayaknya sedikit mengabaikan gitu Pak. Oke, sekarang kita ke Herlan. Herlan kan kerja di Bank Mandiri kan? Itu Herlan. Ya, Pak. Ya. Kerja di Bank Mandiri enggak? Sebagai apa? Ya, Pak. Sebagai apa Pak Herlan kerja di Bank Mandiri? Di bagian kredit, Pak. Staf atau kepala? Stafnya, Pak. Staf. Kira-kira bisa enggak beri contoh 5 perilaku negatif di Bank Herlan? Kalau dari di kantor tuh Pak, paling apa ya, main game, terus terlambat, kadang terlambat kerja depan, pulangnya cepat, terus jam kerja itulah tidak disiplin, kadang-kadang dicari atasan tidak di tempat. Jika semua karyawan di bank itu seperti itu, kira-kira dapat nggak satu tercapai? Enggak, Pak. Kenapa tidak dapat tercapai? Karena tidak kompak, Pak. Yang kawan sebagian kerja betul-betul, yang lain main-main. Jadi jomplang kayak gitu, Pak. Oke. Menurut pengamatan Pak Herlan, kenapa mereka berlaku negatif demikian? Kenapa? Ada yang main game, kenapa main game? Kenapa terlambat? Kenapa? Kenapa masih ada alasan tuh mereka datang terlambat? Mereka datang main game. Kenapa kira? Kalau untuk datang terlambat, Pak, kayaknya memang udah dari karakter sih, Pak. Ingatkan berkali-kali tetap kayak gitu. Sampai dikasih sanksi pun kayak gitu lagi. Kalau main game tuh kayak ikut-ikutan lah, Pak. Lagi tren misalkan game ini baru keluar, main game ini mereka. Apakah main gamenya di jam istirahat atau jam kerja? Jam kerja, Pak. Oh, jam kerja. Ada atasan atau tidak ada atasan? Tidak ada atasan. Tidak ada atasan enggak? Ya, itu non negatif ya. Jadi itu nggak tukar individu enggak. Jadi kalau Erat sebagai atasan gimana tuh? Kalau itu udah saya SP mungkin, Pak. Beda. Kenapa SP? Kenapa diberi SP? Supaya ini, Pak, supaya ya ada perubahan lah, Pak. Coba sebutkan 5 contoh perilaku yang positif di tempat Anda kerja. Perilaku positif apa saja? Pelaku itu, Pak, yang kadang-kadang sebagian rajin, Pak, mereka datang tepat waktu, sama lah kayak Bu Nani. Mereka yang saatnya dia dikerjakan ya dikerjakan dengan betul. Kalau Erlan pasti punya perilaku positif enggak? Datang tepat waktu kan, dengan tugas. Kira-kira kalau Erlan membandingkan dengan rekan Erlan kerja, mereka berperilaku negatif, Erlan positif, tapi mendapat reward yang sama, mendapat penghasilan yang sama, kira-kira ada rasa iri hati tidak gitu? Kemarin tuh kan ada juga tuh, Pak. Saya kan masuk tahun 2016, kawan saya gitu kan. Masuk tahun 2019, langsung mereka gajinya sama dengan saya. Tapi apa sih, saya pikir memang udah aturannya kayak gitu ya, nggak apa-apa lah. Tapi kan pasti ada rasa kan, rasa dalam apa nih? Ada sedikit nih, Pak. Saya buat kerja tahun-tahun, nggak tahu kawan yang baru masuk langsung sama gitu. Jadi tidak ada karena kalau kita belajar perilaku ini, kita juga belajar psikologi. Nanti ada beberapa ilmu yang berkontribusi terhadap ilmu perilaku organisasi. Jadi nanti kita kalau sebagai manajer memang harus menguasai perilaku, menguasai psikologi, harus tentang social psychology, kan? Harus memahami sosiologi, harus memahami antropologi, harus memahami kemudian ilmu politik. Itu penting ya. Jadi kalau kita nanti sebagai manajer harus banyak membaca buku ini, psikologinya kita tahu. Kenapa psikologi? Karena dalam psikologi itu kita akan belajar motivasi, mood, apa
emosi, apa tuh persepsi, apa tuh pembelajaran, apa tuh kepribadian. Itu kita belajar nanti. Dan satu semester ini kita akan belajar kepribadian. Bagaimana pribadi seperti individu bekerja. Karena pribadi itu berpengaruh pada perilaku, ya kan? Kepribadian karyawan itu juga mempengaruhi perilaku karyawan. Perilaku karyawan juga akan berpengaruh pada kinerja perusahaan, gitu kan? Kalau perilakunya positif akan bagus perusahaan. Dan kalau perilakunya individunya tidak bagus akan membuat perusahaan itu gagal, kan? Dalam mencapai tujuan. Jadi kita perlu ilmu psikologi, ya. Karena kita target pimpinan itu pasti berinteraksi dengan manusia, individu. Oke. Ya, kita satu lagi kita ke Jessica ya. Jessica, halo Jessica. Iya, Pak. Jessica kerja di mana? Di kantor sawit. Sawit. Kalau di sawit gimana kira di sawit? Apakah Jessica menemukan enggak karyawan yang berperilaku negatif dan karyawan yang berperilaku positif di tempat kerja? Ada sih, Pak. Kebanyakan sih, Pak, hampir rata-ratanya sama, Pak, dengan jawaban teman-teman sebelumnya. Memang sering didapatkan yaitu memang kurang disiplinnya waktu, itu yang negatif, Pak. Dan pekerjaan tidak menyelesaikannya, terlalu banyak main game. Terkadang juga ada yang ini sih, Pak, istilahnya apa ya? Nggak tahu sih, kalau sering disebut sih cari muka ya, Pak ya. Sering cari muka, terus sering menyalahkan orang lain. Itu sih negatifnya, Pak. Positifnya? Gimana, Pak? Yang positif gimana ya? Positif. Oh, yang positifnya sih pastinya dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik, dapat prestasinya. Terus untuk waktu ya datanya lebih baik, lebih disiplin, selalu hadir, tidak neko-neko lah, Pak. Ya, itulah perilaku organisasi kan. Jadi, manusia itu unik gitu kan. Jadi manajer itu tidak mudah ya enggak. Iya, Pak. Kenapa? Karena harus berhadapan dengan namanya manusia, individu di tempat kerja kan. Macam-macam. Sama kalau kita di rumah tangga ya enggak. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ya kan? Itu tiap anak itu beda-beda perilakunya, beda karakternya, beda wataknya, beda sifatnya kan. Nah, itu seni kan, maka tuh perilaku seni. Bagaimana seni, ilmu dan seni mengatur kan. Bagaimana kalau bapak sebagai manajer melihat bahwanya itu berperilaku negatif, apa yang harus lakukan? Bagaimana sebagai manajer melihat bahwanya itu berperilaku positif, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan agar mereka tetap positif, kan? Nah, itu. Oke, nomor 2, mengapa perilaku organisasi itu penting untuk dipelajari? Silakan siapa menjawab. Mengapa perilaku organisasi itu penting untuk dipelajari? Saya, Pak, mau jawab, Pak. Silakan ini, silakan. Pertanyaan nomor 2 kan, Pak? Ya, nomor 2. Mengapa perilaku organisasi penting untuk dipelajari? Adalah karena dengan tujuan yang pertama itu untuk memahami sebuah bentuk perilaku yang dimana kemudian terjadi di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, melakukan peramalan akan berbagai macam bentuk kejadian yang dimana terjadi. Ketiga, melakukan pengendalian akan suatu bentuk perilaku yang dimana kemudian terdapat di dalam sebuah organisasi. Itu, Pak. Terima kasih. Ini buka usaha apa gini? Gimana, Pak? Ini buka usaha kue kan? Iya. Punya itu enggak? Punya karyawan enggak? Dulu sih punya, cuman kurir gitu, Pak. Karena dia sering telat ngantar, banyak singgahnya kemana. Jadi kan konsumen tuh kayak komplain gitu, enggak tepat waktu. Kadang konsumen tuh mau pergi ke acara, udah janji jam segini, jadi telat. Akhirnya diberhentikan. Akhirnya daftar ke Gojek atau Grab. Oh, jadi Gojeknya enggak, jadi tidak ada karyawan. Berarti iya. Waktu dulu karena punya apa perilaku negatif. Negatif, enggak tepat waktu. Tindakan ini adalah merumahkannya lah gitu. Supaya tidak menggunakan kurir lagi ya enggak, karena memberikan perusahaan dan menjadi konsumen. Oke. Iya, Pak. Jadi siapa lagi yang mau menjawab nomor 2? Silakan. Nah, jadi penting ya. Jadi kita tuh perlu belajar perilaku organisasi, ya kan? Perlu belajar. Kalau rumah tangga itu ya rumah tangga juga organisasi ya. Rumah tangga itu organisasi. Ada bapak, ada ibu, ada
anak itu organisasi juga kan, tapi organisasi terkecil enggak, organisasi keluarga. Maka setiap ya, kita itu harus paham perilaku organisasi. Kalau di rumah tangga itu perilaku anak, perilaku orang tua, perilaku bapak, ibu, gitu kan, itu juga perilaku organisasi. Itu perilaku organisasi tidak hanya di perusahaan, tidak hanya di kantor, tidak hanya di tapi juga di rumah tangga itu juga dapat ilmu perilaku organisasi. Orang tua juga tuh harus memahami perilaku organisasi, kan? Karena itu ada individu-individu, ada anak, ada bapak, ada ibu, ada keluarga dan sebagainya. Kan itu ada keluarga inti, ada keluarga, ada extended family, gitu kan? Nah itu aku belajar organisasi, ya kan? Bagaimana kita ada punya anak yang malas, ya kan? Itu berarti perilaku negatif kan? Ada anak yang rajin, ada anak inisiatif, cekatan, rajin kerja, lalu bertanggung jawab, itu berarti anak itu punya perilaku yang positif. Nah juga anak itu malas, itu kan tidak mau kerja, duduk, makan. Nah itu negatif. Orang tua bagaimana menghadapi individu ini? Bagaimana mengatasinya kan? Ya, terus bijaksana, kan? Bijaksana. Kan ada yang salah, kita tanya kepada anak kita, kenapa kok gini, kenapa gitu kan? Oke. Nomor 3 kira apa? Jelaskan apa yang saudara katakan tentang pengetahuan organisasi. Silakan. Yang 3 bisa berpendapat tentang apa yang tentang pengetahuan organisasi. Ada? Pak, Govinda, Pak. Govinda. Ya, Pak. Pengetahuan organisasi itu yaitu suatu pengetahuan untuk pada tempat atau wadah di mana orang berkumpul atau bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana, dan data lainnya yang digunakan secara efisien dan efektif, Pak, untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Ya, Anda harus tahu tentang organisasi. Apa organisasi kan? Ada apa di sana kan? Dan bagaimana usaha Anda untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, itulah harus kita harus punya pengetahuan ya. Kita bagaimana cara berorganisasi yang baik, ya kan? Nomor 4, jelaskan secara ringkat sejarah perilaku organisasi. Menjelaskan secara singkat sejarah organisasi. Mudah. Ya, Pak. Nomor 4, Pak. Ya. Nomor 4. Nomor 4 ya, Pak. Ya. Ya, Pak, nomor 4 pertanyaannya mengenai jelaskan secara singkat sejarah perilaku organisasi. Walaupun studi ini menelusuri akarnya pada Max Weber serta pakar yang sebelumnya, studi organisasi biasanya dianggap baru dimulai sebagai disiplin akademik bersama dengan datangnya manajemen ilmiah pada tahun 1890-an, Pak, dengan Taylorisme yang mewakili rangkaian instruksi serta studi tentang gerakan waktu akan menyebabkan peningkatan produktivitas. Studi tentang berbagai sistem kompensasi pun dilakukan setelah Perang Dunia Pertama. Fokus dari studi organisasi bergeser kepada analisis terhadap bagaimana faktor-faktor manusia serta psikologi mempengaruhi organisasi. Yang ini merupakan sebuah transformasi yang didorong oleh penemuan dampak Hawthorne atau gerakan hubungan antara manusia ini lebih terpusat pada tim serta kualitasasi katalisasi tujuan individu di dalam organisasi, Pak. Nomor 5. Jelaskan tantangan di masa yang akan datang. Nomor 5, boleh Pak saya lanjut? Boleh, silakan.
Boleh, silakan. Nomor 5, tantangan bisnis di masa yang akan datang itu diantaranya yang pertama mengenai permasalahan, Pak. Ya. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja terhadap bisnis ke depan adalah bagaimana menciptakan suatu keunggulan bersaing serta mempertahankan kesinambungan bisnis sehingga tuntutan peningkatan produktivitas kerja akan menjadi sebuah keharusan. Berikutnya, peningkatan dalam keahlian tenaga kerja. Maksudnya, keahlian tenaga kerja seperti apa sih? Keahlian dinyatakan dalam bentuk, yakni seperti keahlian teknis, keahlian berkonsep, dan teknologi. Berikutnya, menurut tingkat kesetiaan karyawan. Yang nomor keempatnya, respon terhadap era globalisasi, misalnya seperti hilangnya batas ruang dan waktu, yakni globalisasi ekonomi serta globalisasi perusahaan. Yang kelima, budaya keragaman tenaga kerja. Dan terakhir, yakni adanya peniru temporer. Maksudnya, apa sih peniru temporer? Yakni adanya pergantian sebuah persaingan sehingga daur hidup produk semakin singkat. Untuk itu produk yang jauh membutuhkan inovasi-inovasi, contohnya seperti dengan cara menaikkan tingkat keterampilan, Pak. Tantangan banyak, apalagi kan di era apa? Di era revolusi nol kan? Nah itu kan kita semua terus ya. Nah, ada era COVID-19 ini semua perusahaan dituntut untuk melakukan bisnis secara online, tidak bisa tatap muka. Jadi kan ini juga tantangan bisnis di masa yang datang. Jadi perusahaan harus bisa beradaptasi dengan teknologi, terutama teknologi ya. Kalau tidak, itu akan kalah dan bersaing, akan kolaps. Oke, nomor 6, jelaskan keadaan bidang studi pelaku organisasi sekarang ini. Bagaimana keadaan bidang studi pelaku organisasi? Apakah masih dipelajari atau tidak? Nomor 6, siapa yang berpendapat? Nomor 6. Ya. Kalau Erlin nggak Erlin? Halo Erlin. Halo Pak. Bagaimana Pak nomor 6? Nomor 6 itu jelaskan keadaan bidang studi perilaku organisasi sekarang ini. Perilaku organisasi sekarang merupakan di bidang ilmu pengetahuan yang berkembang. Jurusan pengetahuan tentang organisasi pada umumnya ditempatkan dalam sekolah-sekolah bisnis, walaupun banyak universitas yang juga memiliki program psikologi industri serta ekonomi industri juga. Jadi masih perlu ya. Jadi kalau Anda sebagai manajer ya harus tahu, harus mempelajari perilaku organisasi, itu kan. Harus memahami pelaku organisasi itu penting karena pelaku organisasi dapat manfaat dari perusahaan. Oke. Nomor 7. Nomor 7, silakan. Izin Pak, kembali Pak, menjawab Pak. Silakan kembali. Ya, nomor 7 pertanyaannya, jelaskan analisis perilaku keorganisasian. Pak, di analisis perilaku keorganisasian mempunyai 3 tingkatannya Pak, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Dari tingkat individu itu adalah ya terkait dengan perilaku, nilai saat berinteraksi. Dan tingkat kelompok artinya pengaruh terhadap perilaku anggota oleh dinamika anggota kelompok, norma dan nilai kelompok. Serta tingkat organisasi yang artinya proses pengambilan keputusan manajemen Pak. Dalam menganalisis perilaku individu, kelompok dan organisasi sangat penting mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, globalisasi dan lain-lainnya Pak. Ya, jadi ada 3 ya, kita dalam membaca komunikasi kita menganalisis 3 tingkatan ya. Ada 3 tingkatan. Pertama, analisis tingkat individu, tingkat kelompok dan kalau individunya bagus perilakunya, otomatis kelompok juga bagus. Kalau kelompoknya bagus, organisasi juga bagus. Dan sebaliknya, kalau perilaku karyawan di tempat kerja itu tidak bagus, tidak menentukan, itu
akan berpengaruh pada kelompok. Kalau kelompok tidak bagus, pada organisasi. Nah, jelaskan kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku organisasi. Kira-kira tadi Bapak bilangkan bahwa nanti ada beberapa ilmu di sini yang sangat berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Kira-kira apa bisa dijelaskan? Silakan. Jelaskan kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku organisasi. Ilmu apa saja yang perlu dikuasai kalau kita ingin menguasai perilaku organisasi? Ilmu apa saja? Misalnya tingkat individu, tingkat kelompok ilmu apa, tingkat organisasi ilmu apa. Kita perlu ilmu itu. Kalau menangani karyawan itu mereka tahu ilmu apa. Kalau menangani masalah perilaku kelompok itu ilmu apa? Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Ini Pak, bisa memahami perilaku yang terjadi dalam suatu organisasi tersebut, Pak. Ya. Apa saja dari ilmunya itu yang bisa berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Terus berikutnya bisa meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Yang terakhir itu mengendalikan perilaku, Pak. Maksudnya bisa sebagai untuk misalnya prediksi, terus eksplanisasi atau penyelarasan berbagai peristiwa dan pengendalian, Pak. Jadi kalau di nomor 9 ini gini. Jadi ada 3, kata si Ambali ada 3 tingkat analisis. Ada analisis individu, ada analisis kelompok, ada analisis organisasi, itu kan. Nah, dalam individu itu kita belajar motivasi, kita belajar persepsi, kita belajar pembelajaran, kita belajar kepribadian, kita akan belajar emosi, apa tumbuh. Jadi kalau teori ini motivasi, pembelajaran, dan sebagainya itu termasuk domain dari ilmu psikologi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai manajer ya menghadapi karyawan individu ya yang negatif sifatnya, nah itu Bapak Ibu harus memahami juga psikologi. Nah, juga ilmu jiwa kan, jiwa individu. Ya kenapa? Karena psikologi itu kita juga belajar tentang itu tentang sifat, watak, karakter. Dan itu punya watak yang berbeda, punya keturunan yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Nah, itu kita psikologi. Jadi kalau kita ingin mengatasi masalah karyawan individu itu, jadi sebenarnya itu harus tahu tentang ilmu psikologi. Jadi ilmu psikologi juga berkontribusi terhadap ilmu perilaku organisasi. Ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu sebagai manajer menghadapi masalah perilaku kelompok, anggota kelompok, ya mereka tidak harmonis, mereka saling membenci, saling menyalahkan dan sebagainya, berarti Bapak Ibu perlu ilmu sosiologi dan antropologi. Nah, ya kan? Ya, sosiologi itu ilmu apa? Tentang kemasyarakatan. Buat anggota organisasi itu saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling berhubungan kan? Nah, bagaimana mengatur komunikasi mereka? Bagaimana aturannya? Nah, itu bagaimana mengelola hubungan yang baik atasan dan bawahan, kan? Dan mereka itu ilmunya sosiologi dan antropologi. Kalau antropologi itu berhubungan dengan budaya ya, ada suku situ, ada ras, ada bahasa yang berbeda-beda kan? Kan karyawan anggota perusahaan kan itu berasal dari bermacam-macam unsur kan? Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak dan sebagainya. Itu kita harus buat aturan agar mereka tuh bisa bekerja dengan baik, kita buat mereka tuh bahagia. Itu ya, jadi itu ilmunya. Jadi sosiologi dan antropologi itu ilmu komunikasi, ilmu politik itu juga ada ilmu yang berkontribusi terhadap ilmu perilaku organisasi. Jadi ilmu ini wajib dimiliki oleh seorang manajer untuk mengatasi, untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku anggota kelompok.
Kalau individu sosiologis, kan? Karena individu per individu. Nah, tapi kalau organisasi itu menggunakan ilmu ekonomi. Ya, dalam mengambil keputusan itu harus menggunakan ekonomi. Nah, jadi dari informasi ekonomi itu ambil keputusan. Ini kalau ini kira-kira menguntungkan tidak menguntungkan. Nah, itu ya kan? Nah, itu namanya bidang ilmu terhadap perilaku organisasi. Jadi, Pak, kalau ilmu politik bisa masuk nggak, Pak? Masuk ilmu politik. Jadi bagaimana seorang manajer itu, kepala kantor tempat diri itu berkomunikasi dengan bawahannya, mempengaruhi bawahannya. Karena itu politik kan, harus pandai berpolitik kalau manajer itu. Ya. Kalau misalnya ada konflik gitu, Pak, Nah, bisa itu Pak. Konflik itu tidak dia di-manage, dikelola. Konflik itu ada sifatnya positif, ada sifatnya negatif. Ya kan? Juga stres tidak diolah, stres dikelola. Bahkan ada namanya stres manajemen, harus dikelola. Jadi kalau kita ada konflik boleh, ya, beda pendapat boleh. Tapi beda pendapat ini harus diarahkan untuk apa nih? Untuk mencapai kinerja perusahaan. Jangan sampai konflik ini, ya, membuat perusahaan itu tidak berjalan dengan semestinya, ya kan? Kita kalau ada konflik itu yang positif kita dukung kan. Tapi kalau konflik negatif harus kita atasi. Nah, kita atasi, kita pegang. Itu gunanya manajer atau ilmu politik. Nah, bagaimana mempengaruhinya, bagaimana, ya kan? Kan kalau politik kan mempengaruhi orang lain kan? Itu dia. Manajer harus pandai berkomunikasi, harus pandai politik. Kalau tidak pandai politik susah jadi manajer kan? Nah, itu ilmu politik itu betul untuk para manajer ya, perusahaan atau organisasi. Itu dia. Itu ilmu politik. Jadi konflik itu tidak sampai negatif ya. Boleh beda pendapat, tapi untuk kemajuan perusahaan, kan gitu kan? Boleh. Misalnya tadi ada rapat, ya kan? Nah, sehingga apa yang cocok untuk RI, untuk kemajuan RI. Lalu itu ada beda pendapat, jadi konflik kan? Nah, tapi positif tidak masalah kan? Gitu. Asalkan yang berkelahi konfliknya bahaya. Tidak tegur-teguran, benci, tak tegur perabatan itu bahaya kan? Sehingga saling saling suka tidak hati dan gitu tidak bagus kan gitu kan? Itu akan merusak ada organisasi kan gitu. Itu tidak enak kan, tidak nyaman kan? Gimana? Izin bertanya. Izin bertanya apa saya bisa Pak? Bertanya Pak. Boleh silakan. Saya berizin. Ya Pak, ini hanya bagaimana kebetulan salah satu contoh yang sering saya alami atau ini cara menyikapinya seperti apa Pak? Contohnya seperti ini Pak, katakanlah dalam suatu bidang, misalnya pejabatnya baru gitu loh Pak, dalam satu bidang itu, mungkin dalam satu sisi belum memahami bidang tersebut. Kadang-kadang saya mungkin katakanlah sebagai staf, ada suatu permasalahan, saya sampaikan, tapi di satu sisi ini, pejabat ini karena masuk dalam satu bidang itu, jadi belum bisa mengambil suatu keputusan. Jadi kadang-kadang saya menanggapinya mungkin diam atau apa gitu. Jadi gimana Pak secara menyikapi hal seperti ini agar ya kedepannya lebih baik lah Pak seperti itu. Ya, pertama itu ya. Jadi itu juga bawahnya itu harus bisa memahami. Kan masih baru ya. Iya Pak, masih baru. Jadi perlu adaptasi dulu ya enggak? Perlu adaptasi orientasi dulu kan. Mungkin masih baru, dia masih sungkan dengan bawahnya enggak kan? Tapi kita masalah. Tapi kalau kita harus sering komunikasi lah gitu kan. Walaupun sebagai kerjasama kan komunikasi. Artinya enggak artinya orang baik kan? Tidak punya rasa iri tidak ada kan? Baik kan orangnya. Iya. Kalau cuman dia mungkin hanya faktor ini masih baru kan, masih belum tahu sasananya, masih belum kenal dengan rekan-rekan kerjanya, ya bawahnya kan gitu kan, sehingga mereka tuh tentu sulit untuk mengambil keputusan kan, gitu kan. Jadi agak sulit. Jadi satu cara itu jadi yang rekan kerja harus mendekatinya gitu kan, kenalan bisa orientasi berkenalan kan, acara bersama pertemuan kan, memberitahu bagaimana kerjanya di bidang itu kan boleh kasih masukan kan. Betul. Tapi kadang jadi dilema juga Pak,
jadi dilema juga karena di satu sisi juga kan staff. Kadang saya menyampaikan, misalnya katakanlah contoh saya menyampaikan hal yang kadang itu salah, tetapi karena atasan ini baru, jadi tidak bisa mengambil suatu keputusan. Ya akhirnya ngambang gitu loh, Pak. Berarti Ya saya sebagai makanya harus belajar berkomunikasi kan? Benar? Betul. Ya, harus ya, Pak. Tahu ilmu ekonomi, tahu tentang ilmu sosiologi, tahu tentang sosiologi kan? Karena kan di anggota itu banyak dari macam, ada dari Jawa, ada di mana budayanya, dari Batak di mana budayanya kan? Harus pada ilmu. Jadi mungkin atasan tidak tahu ilmu itu, dia jadi tidak pada berkati, tidak pada dan sudah lama kerja di situ kan? Begitu. Kalau kita baru kita mendekati yang lama, cara kan? Dan dalam hal keputusan pakai ilmu ekonomi, karena pakai data, pakai informasi, gitu kan, gitu. Jadi nampaknya kalau gitu sih itu orang ya kalau pengetahuan, ya kan, pengetahuan tentang ilmu ekonomi dan sebagainya. Kalau pimpinan itu berapa dengan satu orang ya, berarti pimpinan juga harus tahu ilmu psikologi kan, psikologi individu masing-masing karyawan, ya kan. Tapi kalau sebagai karyawan ini sebagai bawahan boleh mengungkapkan pendapat, boleh dalam suatu rapat kan, melakukan gini, boleh, tidak masalah. Apa dengan tata cara yang baik kan, dengan yang sopan kan, itu bapak pikir pasti IP juga akan menerima kan, memasukkan dengan cara yang bijaksana, tidak menyinggung perasaannya, hatinya kan, tidak menjatuhkan harga dirinya, kan menerima kan. Percaya kalau bawahan itu berpendapat dengan bahasa yang tidak sopan, tidak menyinggung atau mendekati, itu tidak bagus ya. Sehingga nanti pimpinan tidak menerima. Tapi sih pimpinan Anda masih ada sifat keraguan-keraguan, tidak percaya kalian enggak? Atau gimana tuh? Oh ya, atau mengamat sananya kan? Nah, itu ya. Kalau mau pengetahuan sih kan udah punya pengetahuan mungkin ya kan, maka itu sebagai pimpinan kan. Di bidang apa dia nih? Pemasaran enggak? Marketing enggak? Ya Pak, pemasaran. Berarti udah berpengalaman di bidang marketing. Apakah udah lama belum? Berpengalaman belum? Ya Pak, nggak kedengaran Pak, nggak terlalu jelas. Sinyal di sini. Udah berpengalaman belum? Maksudnya berpengalaman atasan atau marketing? Marketing udah pengalaman. Artinya kalau kerjaannya udah pengalaman belum dalam kerjaan itu? Karena ini atasan ini kan baru masuk Pak di bidang istilahnya pengembangan usaha, di bidang lain masuk ke pengembangan usaha, jadi agak belum memahami. Udah punya pengalaman belum di luar sana tentang pengembangan usaha itu udah punya pengalaman belum? Kalau misalnya atasan ini karena baru pindah belum Pak, belum memahami, belum ada pengalaman. Oh, belum main bidang kerjanya, tugasnya belum paham. Ya, belum. Harus bawahan belum Pak. Memberi input, baru berinput pada atasan, tidak apa-apa. Berinput. Mungkin dia kan tidak tahu apa bidang kerja itu kan, tapi dia udah pengalaman, udah punya pengetahuan tentang pengembangan usaha, cuman dia di waktu situ belum tahu suasananya kan, kerjanya gimana kan, sehingga dia masih ragu mau ambil keputusan kan. Nah, sebagai bawahan, atau ada wakilnya, statusnya itu bisa memberi input pada atasan. Nah, di sini gini kerjanya gitu kan. Ini masukkan dengan cara yang baik gitu kan. Nah, itu caranya. Ya, mungkin masih suasana baru kan, masih penyesuaian. Ya, masa itu masih ragu-ragu kan. Nah, tapi nanti kalau udah lama tuh, mungkin udah sampai 6 bulan, mungkin dia udah bisa ambil keputusan. Karena dia tahu sudah kerjakan, udah bisa membaca karyawan gitu kan. Udah tahu bidang kerjanya gitu ya. Oke, itu ya. Sudah dilakukan Bapak sementara. Ya, Pak. Ya. Nah, ini dia ya. Oke. Nomor 10 saya penjawab. Jelaskan konsep dasar perilaku organisasi. Silakan nomor 10. Ada 10 kalau ini. Kalau Bu Mariani kira-kira apa dia pembelaan nomor 10 Bu Mariani? Setiap bidang ilmu memiliki landasan filosofi seperti akuntansi, fisika, dan lain-lain. Demikian pula dengan perilaku organisasi yang notabene melibatkan manusia. Jadi perilaku organisasi akan bersangkut paut dengan sepakat konsep dasar di sekitar manusia dan organisasi, Pak. Oke.
Ya, kita coba nonton videonya. Kita ada video sini. Ya. Oke, gas dulu. Ini Bapak akan sharing dulu saat ini kan. Jadi ini what is organizational behavior. Jadi apa itu perilaku organisasi kan? Ini kan yang bahasa Inggris, Bapak kan bahasa Inggris. Apa itu perilaku organisasi? Nah, jadi itu perilaku organisasi ya. Nah, ini perilaku organisasi ini. Nah, coba lihat di gambar ini. Nah, gambar. Nampak ada gambar ini nih? Nampak, Pak. Nah, coba. Nampak, Pak. Hah? Nampak. Nampak. Nah, coba jelaskan. Coba Anda jelaskan gambar gimana? Gambar ini. Coba menjelaskan gambar gimana? Nah, sudut perilaku organisasi. Gambar gimana? Ini individu yang lagi bekerja, Pak. Ya, terus lagi. Individu yang lagi bekerja, kalau secara ininya sih di rumah kerjanya. Jadi ini mungkin menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai di kantor, Pak. Bagaimana karakter orang ini kita nih? Coba lihat dari, coba anda karakter, anda tebak ini gimana karakternya nih? Karakternya rajin bisa, Pak. Rajin, lagi. Mungkin disiplin kalau untuk saat ini, maksudnya kalau di WFH kan biasa banyak orang juga WFH tapi tidak bekerja di rumah, kan sebenarnya bekerja di rumah tapi tidak melaksanakan kerja, mungkin dia WFH tapi dia kerja gitu, Pak. Dari mana tahu Anda disiplin, rajin, tahu dari mana? Yang sedang dilakukan, Pak. Ini kira lama dah. Apa, Pak? Sifatnya nih. Bagaimana karakter orangnya, gimana karakternya? Jadi kalau kita ingin menilai orang ini, kita harus tahu ilmu psikologi kan. Karena kita berbicara masalah individu karyawan. Nah, kalau kita ingin menilai individu karyawan, kita harus ilmu psikologi. Kalau kita tidak mengerti psikologi, agak sulit untuk memahami karakter manusia, kan? Nah, contoh, lihat dari wajahnya, matanya, hidungnya, juga lihat dari mulutnya tuh. Mulutnya nggak atau coba lihat dari mulutnya. Bibirnya kan? Serius ya, Pak? Serius enggak? Bibirnya, terus matanya gimana matanya? Padan matanya gimana? Mengkerut. Fokus, Pak. Aduh, kerjanya berat. Orang ini fokus, ya kan? Fokus. Ya. Dia fokus. Sungguh-sungguh dalam mengejar sesuatu kan? Tidak main-main kan? Dari matanya, alis matanya, mulutnya, wajahnya, kan itu kan? Oh enggak? Udah kan? Ya. Jadi dari posisi duduk ini kita bisa nilai bagaimana perilaku orang ini kan, bagaimana perilaku individu ini. Nah, maka kita sebagai manajer itu ya, manajer itu untuk menilai individu itu harus tahu psikologi, ya kan? Saya duduk di meja, kalau Anda gini, wajah duduk gini, mukanya gini, Anda bisa nilai, ya kan? Karena dari wajah apa tuh dari facial expression itu bisa mengungkapkan bagaimana perilaku, betul kan? Dan itu tidak. Berarti harus pandai membaca gestur tubuh orang lah ya, Pak. Ya betul. Biasa kita tuh lihat dari apa nih kening ke atas itu, alis itu tidak bisa dibohongi itu. Lihat alis matanya itu kan dengan di atas pipi itu ya, itu tidak bisa dibohongi. Kayak senyum tuh ya. Senyum itu ada yang palsu, ada senyum tulus kan. Nah, kita bagaimana mengetahui orang itu senyum yang tulus, senyum yang palsu, gimana kan? Ada itu dari apa tuh alis mata, lihat dari alis matanya dengan dari apa di atas cik tuh pipi di atas pipi tuh ya. Itu kalau itu original tuh. Nah, ya kan kalau apa tuh lekuk-lekuknya kan ada kan, tidak bisa bohong ya. Kalau kita senyum yang tulus itu tidak bisa bohong. Nah, tidak bisa kita senyum palsu lain kok. Kalau gerak bibir beda kan, bibir kan bisa palsu kan. Tapi kalau jadi dari alis mata, kalau nanti senyum gimana gitu kan? Kalau orang ini serius nih, dia kerjanya sungguh-sungguh kan? Lihat dari bibir itu, jangan kan? Bibirnya tuh tutup rapat kan? Ya kan? Ya tidak mau diganggu nih kan? Benar nggak? Berpikir deh, apa masalahnya kan? Kerja dengan sungguh-sungguh, mata lihat cara memandangnya itu kan? Benar nggak? Fokus ke layar komputer kan? Jadi gitu. Jadi memang harus tahu psikologi. Jadi tidak gampang jadi manajer ya. Tidak hanya itu jadi manajer udah duduk di meja. Tidak. Jadi manajer terus belajar psikologi.
ya kan? Sebagai karyawan, ya kan, individu penting. Nah, ini. Jadi ini kerja di rumah, lengkap lagi ada HP, ada pulpen, ada buku kan? Ada kerja di rumah, WA. Nah, ini. Jadi ini, ya. Nah. Jadi sebagai manajer ini, sebagai manajer juga, sebagai karyawan juga harus mempunyai ini keterampilan interpersonal. Hubungan antar pribadi harus bagus, ya kan? Mempunyai keterampilan bagaimana melakukan hubungan antar pribadi, kan gitu. Interpersonal skill harus bagus. Jadi kalau Anda sebagai karyawan begitu, harus bisa berkomunikasi dengan sesama karyawan kan, harus punya hubungan yang baik antar pribadi kan, gitu. Harus punya. Jadi Anda bisa tunjukkan keterampilan ini di tempat kerja, ya kan? Bisa berkomunikasi dengan siapa saja diterima, bisa menerima siapa saja kan? Tidak saling membenci, tidak saling bermusuhan. Nah, kan gitu. Jadi Anda punya ini, harus punya interpersonal skill yang bagus di tempat kerja. Ya kan? Lebih manajer, ya kan? Lebih manajer itu harus punya interpersonal skill, ya kan? Interpersonal skill yang bagus. Ini jadi ini ya. Jadi ini. Kemudian jadi kalau mempunyai interpersonal skill yang baik akan membantu organisasi menjaga, menarik karyawan untuk dapat bekerja dengan baik kan gitu. Kalau manajer tidak punya interpersonal skill yang baik, karyawan susah bekerja yang baik kan, karena antar atasan bawahan itu tidak ada hubungan yang baik, gitu kan gitu, tidak bisa berkomunikasi kan. Nah, kan gitu. Tadi kalau contoh dari Bu Bondan, atasan yang baru tuh belum bisa ambil keputusan karena ini dia karena masih baru sehingga belum berkomunikasi dengan bawahannya kan gitu kan. Ada komunikasi yang baik nanti dia punya interpersonal skill yang bagus, nanti bisa komunikasi dengan bawahan, bisa nanti bekerja dengan baik kan, bisa ambil keputusan gitu kan. Nah, jadi kalau saya menjadi itu mempunyai interpersonal skill yang bagus itu akan membantu organisasi dapat menarik dan menjaga karyawan itu tetap bekerja baik. Nah, ya. Ini pertama. Yang kedua, apa yang ada manajer? Nah, kalau manajer, kalau anak pergi atasan, apa melakukan? Nah, gitu kan? Apa tuh manajer? Apa tuh manajer? Siapa tuh manajer coba? Menurut Anda apa tuh manajer? Apa tuh manajer? Kenapa? Siapa bisa jawab? Apa tuh manajer? Pak Berlin Pak ini. Gimana? Berlin jam Pak. Jadi manajer tuh kalau menurut saya itu adalah seseorang yang mengatur atau memanage apa yang akan dilakukan. Lagi yang bisa jawab. Saya Pak. Govinda Pak. Silakan. Kali Pak. Silakan. Nah, gimana? Kembali gimana? Ya, manajer menurut saya adalah seorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi, Pak. Oke, betul, salah. Oke, silakan. Govinda, Pak. Silakan, Govinda. Manajer itu yaitu seseorang yang bertugas untuk mengatur suatu proses manajemen tersebut, Pak. Oke, betul semuanya. Jadi kalau manajer itu bagaimana mencapai tujuan melalui orang lain. Jadi sama kan? Kalau ada atasan, ya, kalau ada atasan tidak bisa kerja sama, bisa tidak mencapai tujuan. Ya, bisa. Ya, tidak bisa. Pimpinan kantor kalau tidak bisa kerja sama, bisa mencapai tujuan. Tidak bisa, ya gitu kan? Bisa, Pak. Tidak bisa. Jadi di sini manajer itu memang dituntut untuk bisa mengambil keputusan, harus bisa mengalokasikan sumber daya, harus bisa mengarahkan kegiatan kan orang lain untuk mencapai tujuan. Itu manajer, kayak gitu kan? Jadi manajer itu orang-orang yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, organizing, activity and controlling. Jadi kalau itu manajer ya. Nah, kalau manajer tidak pandai mengarahkan, tidak politik ya tidak, ya susah, tidak punya interpersonal yang baik, susah untuk mengambil keputusan. Ya, kalau tidak keputusan jangan jadi manajer ya kan? Akan ya ini ya. Jadi pertama manajer itu punya fungsi, punya peran, punya keterampilan. Apa fungsinya? Nah, jadi manajer ini adalah apa? Seorang individu yang mencapai tujuan melalui orang lain, kan gitu kan? Jadi manajer tidak bisa bekerja sendiri. Manajer itu adalah seorang individu yang mencapai tujuan melalui orang lain, kan gitu, ya kan?
dengan orang lain. Nah, jadi kita kalau Anda sudah jadi manajer, jangan sombong, jangan aku pandai, nggak bisa. Walaupun Anda pandai, tapi perlu tetap perlu orang lain, gitu kan? Nah ini manajer. Apa fungsi manajemen? Apa fungsi manajemen? Siapa bisa jawab? Apa fungsi manajemen? Apa fungsi manajemen itu? Apa fungsi manajer? Apa? Apa fungsi manajer? Menjadi pemimpin organisasi, Pak. Ya, apa fungsi? Ya itu memimpin, pasti manajer pasti memimpin kan. Tapi apa fungsinya? Mengatur dan mengendalikan organisasi. Plan, organize, lead, and control, Pak. Planning, organizing, leading, and controlling. Dia melaksanakan fungsi manajemen, buat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jadi itu harus bisa membuat perencanaan, harus bisa mengorganisasi, kegiatan, harus bisa mengarahkan anak buahnya. Nah, itu mencapai itu tujuan. Dan harus bisa mengendalikan apa yang direncanakan dengan hasil, gitu kan? Itu dia. Nah, apa peran manajemen? Apa peran manajemen? Nah, perannya apa? Kan? Apa perannya? Pertama, interpersonal role. Aku buat antar pribadi. Itu yang pertama ya. Kedua, ini peran manajemen nih. Peran manajemen pertama sebagai apa dah? Sebagai tokoh, sebagai pemimpin, kan? Ini peran manajemen ini. Sebagai peran mencapai informasi. Kalau manajemen informasi sampaikan kepada orang-orang di pusat, di organisasi. Juga apa manajer tugasnya? Perannya apa? Mengambil keputusan. Kan? Nah, ini perilaku manajer gini nih. Jadi pertama dia sebagai interpersonal, memberi informasi, kemudian juga mengambil keputusan. Itu perilaku manajer, kan? Lain dengan perilaku individu, beda, sama ya perilaku manajer kan. Nah, juga manajer juga harus punya keterampilan, kan gitu kan? Pertama apa namanya management skill, kan? Ada technical skill, keterampilan teknis, ya kan? Kemampuan untuk menerapkan pengetahuannya dan pengalamannya di kerja, kan? Nah, itu manajer. Tapi kalau manajer ini sedikit sih technical skill-nya, sedikit yang paling banyak tuh kalau manajer tuh ini conceptual skill, kan? Human skill tengah-tengah ya. Yang paling banyak tuh concept skill. Manajer tuh harus bisa membuat konsep, ya, mampu untuk analisis dan mendiagnosa situasi-situasi yang kompleks. Manajer itu harus bisa paham menganalisis dan mendiagnosa kalau ada masalah terjadi di dalam perusahaan. Kan? Itu manajer harus mempunyai konsep skill yang bagus. Jadi kalau persentasenya technical skill mungkin 20%, ya kan? Nah, kalau human skill itu 30%, 50%-nya itu konsep skill, ya kan? Ini paling bagus tuh. Ini manajer juga punya konsep yang lebih tinggi dibanding human skill dengan technical skill. Apa bedanya kalau manajer efektif yang berhasil? Apa bedanya kira-kira? Apa bedanya manajer yang berhasil dengan manajer yang efektif? Apa bedanya? Kira-kira apa bedanya? Apa bedanya antara manajer yang berhasil dengan manajer yang efektif? Berpendapat ya? Salah ada apa? Berpendapat ya? Kalau Jessica gimana? Kalau Jessica mendengar kata manajer yang berhasil itu gimana tuh? Pak, kalau manajer efektif boleh sekarang. Kalau manajer efektif itu manajer yang sudah berhasil, Pak, atau sukses. Nah, misalnya mencapai berbagai prestasi kerja yang sangat tinggi, kadang melebihi standar yang ada gitu loh, Pak, yang efektif. Kalau yang sukses? Kalau yang sukses itu yang sudah bisa kalau ada masalah-masalah dengan bawahannya, dia bisa mengambil suatu keputusan dan mengarahkannya gitu, Pak. Yang lain mana? Kalau Bu Mariani gimana Bu Mariani? Ya, Pak. Apa tuh bedanya antara manajer yang efektif dan manajer yang sukses? Kalau manajer yang efektif lebih kemana ya?
kalau yang sukses dulu tuh dia sudah sukses menjalankan apa namanya tugas-tugasnya sebagai manajer gitu Pak. Efektif? Kalau yang efektif apa ya? Belum terpikir nih Pak. Oke. Ada yang lain pendapat? Kalau ada apa-apa, kita sama-sama belajar apa juga belajar kan gitu. Ambali Pak. Nah, Ambali gimana Ambali? Ya, kalau yang sukses dan benar sih kata Bu Mariani tadi, sedangkan kalau yang efektif itu yang mampu melakukan pekerjaan dengan memberikan instruksi kepada orang-orang dengan tingkat kepercayaan dan kepuasan komitmen yang tinggi, Pak. Jadi apa tuh? Yang efektif sukses? Yang efektif, Pak. Kalau yang sukses itu yang udah berhasil mencapai berbagai prestasi kerja yang sangat udah tinggi, yang melebihi standar yang ada, Pak. Oh gitu. Itu yang sukses. Kalian ada tempat yang lain silakan. Yang sukses itu Pak dia bagus dalam tradisional manajemennya dan communication-nya Pak. Jadi dia pandai dalam decision making, planning, controlling, sharing rutin, information process and paperwork. Berhasil? Yang efektif? Kalau efektif itu berarti ini kan ada 4 berarti kayak ada dana nih. Nah, ada persenannya tuh Pak. Ini ya ada 3 kan? Ada 3 lingkaran kan? Nah, itu. Ada manajer rata-rata, ada manajer yang sukses, ada manajer yang efektif. Rata-rata ini, kalau manajer rata-rata ini manajer itu hanya bisa melakukan namanya traditional management, ya kan? Apa traditional management itu hanya bisa mengambil keputusan, merencanakan itu ya. Jadi kalau banyak manajer itu rata-rata kan, hanya bisa mengambil keputusan, merencanakan dan mengendalikan itu ya, mengawasi, merencanakan. Itu berarti manajer itu efektif. Manajer rata-rata ya kan. Nah, nih, jadi 30% ini rata-rata itu hanya mengambil keputusan, merencanakan dan tadi mengendalikan. Kalau apa itu manajer yang sukses? Nah, itu yang sukses itu dia sudah penjaringan, ya kan? Manajer yang sukses itu manajer yang sudah punya banyak jaringan. Oh, jaringan. Dia banyak jaringan dengan perusahaan lain. Itu berarti sukses ya. Network itu bersosialisasi, pandai politiknya, pandai berinteraksi dengan pihak luar, ya kan? Jadi kalau Anda manajer, Anda bisa bersosialisasi, dan berinteraksi dengan pihak luar itu berarti Anda tuh termasuklah manajer yang sukses. Bukan berarti yang lain tahu Pak, tapi dalam satu dia punya networking yang besar, yang luas networkingnya kan, banyak kenalan, banyak kawan, banyak relasi. Itu dia, ya, itu namanya manajer yang sukses kan. Satu manajer yang efektif, pandai berkomunikasi, ya kan. Kalau yang efektif itu pandai berkomunikasi dengan semuanya. Pandai berbicara, pandai berkomunikasi, pandai memberi kan? Ini namanya manajer efektif, ya kan? Jadi efektif untuk manajer sukses ya, paham nggak? Ya Pak. Karena kalau itu syaratnya itu networking bagus, networking itu bagus berarti dia manajer yang sukses. Kalau efektif itu komunikasi yang bagus, kan gitu. Ya, Pak. Kalau Anda punya pimpinan, ya, pimpinan networking tidak bagus, efektif tidak bagus, tapi dia hanya tahunya cuma apa nih? Mengambil putusan, membuat perencanaan, hanya mengontrol aja. Berarti itu menjadi rata-rata. Memang menjadi rata-rata kan? Nah, rata-rata, ya kan? Sukses enggak, efektif enggak. Dia cuma apa ya? Cuma memutuskan, merencanakan, dan mengontrol, mengawasi aja tugasnya itu. Kalau buat gini, ya kan, tunjukkan. Itu ya, lihat aja kan. Nah, jadi itu tidak melakukan sosialisasi, tidak berpolitik, tidak hanya dalam ya, kan? Tidak pandai berkomunikasi. Komunikasi itu ada bisa lisan, bisa verbal kan. Ini bedanya nih. Dan bedanya antara epic manager, successful managers dan effective manager. Bedanya nih kan. Ini 40% ini kalau successful manager ini 40% itu bergerak dalam networking, dengan efektif itu komunikasi. Bukan berarti yang lain tidak penting ya, tapi yang dominan tuh kalau efektif itu komunikasinya kan. Kalau successful manager tuh yang dominan tuh networking. Jaringan. Kalau yang efektif sekarang itu banyak ini 32.
Kan kalau di kita sekarang apa? Manajer bisa pimpinannya termasuk mana nih? Apakah efektif, apa sesuatu atau efektif? Pak? Kalau Bu Bondan gimana? Udah apa Bu Bondan sendiri? Yang mana ada 3 kolom ini? Kalau atas Bu Bondan. Tiga yang mana? Yang apakah efektif managers, apakah success manager atau effective managers? Bu Bondan. Halo Bu Bondan. Kalau Bu Mariani? Halo? Halo? Ada apa nih?